Karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Orang yang meninggalkan Jumat 3 kali ia remehkan, ia tinggalkan, Allah tutup hatinya. Dan di hadis yang lain, man taraka al-jum'ah, orang yang meninggalkan Jumat 3 kali tidak ada uzur bagi dirinya, fahuwa munafik, dia termasuk golongan munafik, kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah ala sairi ni'am allati la tuhsa, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المهجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فقد فاز من اتقى وقد خاب من ترك التقى. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Kaum muslimin, al-mu'minin, al-muttaqin, al-zakirin, al-muhsinin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia, hari yang paling agung, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, penghulu hari. Mari bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Jumat setiap hari, hari yang ada di bumi ini kelak dibangkitkan pada hari di akhirat kelak. Wa yab'atsul jumu'ah zahra munirah, kata Nabi Muhammad, Allah akan bangkitkan hari Jumat bercahaya. Semoga kita yang memuliakan Jumat dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersalawat, meningkatkan ketakwaan, Allah berikan cahaya kepada kita, sinar dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Kita bertakwa kepada Allah karena Jumat merupakan waktu ujian bagi orang beriman. Ataukah dia tidak beriman kepada Allah? Datangkah dia ke rumah Allah atau tidak? Ini merupakan ujian iman, ujian takwa. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban Jumat, karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi.
Orang yang meninggalkan Jumat 3 kali ia remehkan, ia tinggalkan, Allah tutup hatinya. Dan di hadis yang lain, man taraka al-jumu'ah, orang yang meninggalkan Jumat 3 kali tidak ada uzur bagi dirinya, fahuwa munafik, dia termasuk golongan munafik, kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Selanjutnya, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Ada 4 kalimat yang Allah cintai, kata Nabi, ahabbul kalam ilallah. Dengan lafaz ini apapun kita mulai, maka itu dipuji, dimuliakan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah sangat sayang kepada hamba. Jika ia memperoleh nikmat, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalaupun ada sesuatu ujian datang, pun dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi junjungan, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, terkumpul padanya keindahan jasmani, kesempurnaan rohani, imamul anbiya wal rusul, pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya khairal maulud, assalamu alayka ya ahsanal mawjud, assalamu alayka ya sahibal haudil mawrud. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Fatir, surat yang ke-35, kalau ke-36 berarti surat Yasin. Surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, menyebutkan dalam firman-Nya, ada 3 kelompok, ada 3 golongan, yang mana ketiga-tiganya akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tilawah, qiraah, senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Karena orang-orang yang termasuk dicintai Allah, berarti dia, hamba tersebut, senantiasa membaca kalamullah lailan wa nahara, siang maupun malam. Wa aqamus salah, yang kedua, kelompok yang kedua yang dicintai Allah itu siapa mereka? Mereka senantiasa mendirikan salat. Yang ketiga, mereka wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu yang ketiga, senantiasa berinfak dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tiada pernah rugi, senantiasa beruntung hasil usaha mereka. Kelompok yang pertama, siapakah orang yang beruntung diberikan pahala sempurna itu, perniagaan yang tak pernah rugi itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa yatluna kitab Allah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Siapakah orang yang terbaik? Rasulullah bersabda, hadis dari Utsman, menantu Rasulullah, Zunnurain, pemilik 2 cahaya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Quran, tentunya ia baca dan ia ajarkan kepada orang lain. Hari Jumat datang, peluang baik kepada kita. Bacalah Al-Kahfi, diselamatkan dari fitnah Dajjal, diberikan cahaya hingga Jumat-Jumat berikutnya. Kemudian di malam hari, bacalah surat Yasin. Kalau tak sempat baca di siang hari, karena Nabi Muhammad bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Yang membaca Yasin di malam hari, Allah ampuni dosanya. Di malam hari juga kita baca Al-Waqiah. Kenapa kita baca Al-Waqiah?
Karena Nabi Muhammad bersabda, siapa yang membaca Al-Waqiah di malam hari, lam tusibhu faqah, dia tak akan pernah fakir menderita dalam hidupnya. Setiap hari bacalah surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya 10 kali. Dari hadis Ahmad, Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad asyara marrah hatta yakhtimaha. Orang yang membaca Al-Ikhlas 10 kali dia khatamkan sehari cukup, maka banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan buatkan baginya istana di surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi ahlul Quran. Rasulullah bersabda, inna lillahi ahlina fil ard, atau kama qala Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di muka bumi. Kalau ada orang kaya, kita ingin bagian keluarga dari beliau. Ada orang berpangkat, kita ingin menjadi bagian keluarga dari orang berpangkat tersebut. Ada orang hebat, kita ingin menjadi keluarga dari orang hebat tersebut. Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi ini? Maka Nabi menjelaskan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka keluarga Allah di muka bumi itu? Nabi menjawab, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli dengan Quran, dekat dengan Quran, itulah keluarga Allah di muka bumi. Tiadakah kita ingin menjadi keluarga Allah? Alangkah meruginya orang yang jauh dari Al-Quran. Hadirin, untuk apa kita baca Quran? Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran tersebut, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena bacaan Quran tersebut akan datang menolong di akhirat kelak. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya tentang nanti, yu'tar rajulu fi qabrihi, seseorang akan didatangi malaikat munkar nakir di alam kuburnya. Seseorang akan didatangi malaikat untuk diazab di alam barzah, di alam kubur. Wa idza utiya min qibali ra'sihi, ketika malaikat datang dari arah kepalanya, dafatu tilawatul Quran, ternyata azab kubur tertolak dengan bacaan Quran. Ketika malaikat datang min qibali yadai, datang dari arah kedua tangannya, maka tertolaklah azab kubur karena pahala sedekahnya. Malaikat datang lagi dari arah kedua kakinya, tertolak azab. Kenapa? Karena kedua kaki sering melangkah, sering datang, sering hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu kelak membela kita di akhirat kelak. Begitu pula hidup kita di dunia, di bumi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, siapakah mereka yang beruntung itu? Aqamus salat, mereka yang senantiasa salat, senantiasa bersujud, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ketika Nabi sakit sakarat, berpesan kepada para sahabatnya orang yang hadir untuk umat Nabi berikan tausiah, wejangan nasihat, as-salah, as-salah, as-salah. Nabi Ibrahim berdoa untuk anak keturunannya, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyati. Hadirin, adakah keluarga kita sudah termasuk orang yang mendirikan salat? Karena kita yakin dan percaya kalau punya keturunan tidak salat, bagaimana mungkin mereka menjadi anak-anak yang saleh, doa mereka sampai kepada orang tuanya. Orang yang salat, Nabi Muhammad bersabda, wa man kana min ahli salah, orang yang termasuk ahli salat, dunya min babil salah, kelak di surga akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli siyam, dunya min babir rayyan, orang yang ahli puasa kelak di surga dipanggil dari pintu ar-rayyan, dari pintu sedekah.
dari pintu umrah dan haji, pintu jihad dan pintu-pintu yang lain bagi orang yang ahli dalam ibadahnya masing-masing. Maka hadirin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok azab ketika di malam Isra Mi'raj. Ada orang yang memukul kepalanya hingga pecah, ada orang yang menghancurkan kepala mereka. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapakah mereka itu wahai Jibril yang menghancurkan kepala? Jibril menjawab, "Alladzina tathaqalat ru'usuhum 'an salatil maktubah." Itulah orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika sujud banyak berdoa dalam salat, karena Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid." Hamba sangat dekat dengan karunia Allah. Doa sangat mustajab. Ketika apa? Ketika hamba bersujud dalam salatnya. Akthiru minad doa, kata Nabi, perbanyaklah membaca doa, meminta kepada Allah. Kelompok yang ketiga, siapakah mereka yang Allah tolong itu? Yang Allah berikan untung, tidak rugi kepada mereka. Mereka wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, berwakaf, memberikan hibah, hadiah, membantu orang lain sirra, baik itu tersembunyi maupun terang-terangan. Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi ghadabar rabb." Sedekah rahasia itu memadamkan kemarahan Allah. Sani'al ma'ruf taqiya masari as-su'. Orang yang senantiasa membuat kebaikan, kebajikan, terhindar dari mati sul khatimah. Dan yang ketiga, kata Nabi, silaturrahimi tazidu fil umri wa tuwassi'u fil rizki. Silaturrahim itu, kata Nabi, menambah rezeki dan menambah umur. Rasulullah juga bersabda, orang akan ditolong Allah, orang akan dibantu Allah, hamba tidak akan pernah Allah tinggalkan. Siapakah mereka? Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Orang yang senantiasa ditolong Allah jika dia masih menolong, membantu saudara-saudaranya. Hadirin, harta yang Allah titipkan kepada kita bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Semuanya kelak ditanya wa an malihi dalam sebuah hadis tentang harta, dari manakah sumbernya dan kemana diinfakkan. Terakhir, siapakah golongan yang Allah muliakan? Orang-orang yang ahli Al-Quran. Apa dosa kita? Apa maksiat kita sehingga hari ini tak kita baca Al-Kahfi? Apa dosa kita lebih lama kita memegang HP daripada Al-Quran? Apa dosa kita sudah berumur belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan tepat dengan tajwidnya? Apa dosa-dosa kita? Apa dosa yang kita lakukan sehingga sangat sulit untuk mendekat kepada Allah, membaca kalamnya, firmannya? Orang yang dicintai Allah itu siapakah tanda mereka? Yaitu orang yang senantiasa senang ketika sendiri, di terang-terangan mereka membaca Al-Quran. Sebagai apa? Bukti mereka cinta kepada Allah. Setiap malam meluangkan waktu membaca surah Al-Muluk, karena Nabi bersabda, orang yang setiap malam membaca Al-Muluk itu memberikan kepadanya pertolongan, dihindarkan dari azab kubur. Barakallahu li fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.